Nah, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 7 hari berlalu, nelayan hilang diburu tak berhasil ditemukan. Basarnas hentikan operasi pencarian. Upaya pencarian terhadap Arifin Wai Ulung, seorang nelayan asal Kabupaten Buru yang hilang saat melaut sejak tanggal 21 Januari 2025. Resmi dihentikan oleh Basarnas pada Senin 27 Januari 2025. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah mengungkapkan, Arifin dilaporkan hilang kontak setelah pergi melaut menggunakan perahu sampan di sekitar perairan Batu Jongko. Meskipun pencarian intensif telah dilakukan oleh tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan masyarakat setempat selama 7 hari, korban tidak ditemukan. Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian secara maksimal dengan menyisir pencarian sekitar lokasi hilangnya korban. Namun setelah 7 hari operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda keberadaan Arifin. Setelah melakukan koordinasi dengan keluarga korban, Basarnas memutuskan untuk menghentikan operasi pencarian. Keluarga korban menyatakan menerima keputusan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh tim SAR. Dengan demikian, Tribunnews operasi pencarian terhadap Arifin Wai Ulung secara resmi ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian telah kembali ke satuannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 27 Januari 2025 kami laporkan perkembangan operasi SAR hari ke-7 kecelakaan kapal. 1 orang pergi memancing menggunakan sampan di perairan Batu Jungkun, Namlea, Kabupaten Buru. Pada pukul 07.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian hari ke-7 sampai dengan pukul 16.40 waktu Indonesia Timur dengan luas area pencarian kurang lebih 20 nautical mile arah timur laut dari LKK dengan hasil pencarian nihil. Selanjutnya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, sehubungan dengan telah dilaksanakannya operasi SAR, sampai hari ini telah memasuki hari ke-7, tidak ada tanda-tanda Kita ke berita selanjutnya, Tribunnews, demi air bersih, warga Pegunungan Seram Utara rela jalan kaki 3 hari sambil pikul material. Warga negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah atau Malten, gotong royong memikul material selama 3 hari dengan berjalan kaki. Hal itu mereka tempuh agar bisa membawa material untuk penyaluran air bersih ke rumah-rumah warga. Pasalnya akses jalan yang terbatas sehingga material proyek tak bisa sampai ke negeri mereka. Roman Maloy, salah satu pemuda negeri Manusela, mengatakan material yang terdiri dari pipa hingga semen itu dipikul dari negeri Hatumete, Seram Selatan. Kemudian mereka berjalan kaki menelusuri hutan belantara menuju negeri Manusela, Seram Utara, Maluku Tengah.
Akses jalan yang mereka tempuh juga berbahaya lantaran hujan yang turun, sehingga jalan semakin berlumpur dan licin. Bahkan beberapa titik jalan berjurang, namun semua itu tak meredam semangat kolektif mereka. Malloy mengaku jika langkah-langkah kolektif inilah yang sering dilakukan, salah satu hal yang ia dan warga lainnya harapkan, yakni pemerintah bisa memberikan akses jalan yang layak untuk mereka. Sehingga ia mendorong dan memajukan pembangunan pendidikan dan ekonomi warga dengan baik. Utara, Kabupaten Maluku Tengah mengangkut material pembangunan air bersih berupa pipa paralon dan juga semen dengan jarak tempuh 3 hari. Itu juga tergantung kondisi cuaca. Cuaca alam kalau misalnya hujan berarti 3 hari, kalau panas ya bisa kemungkinan 2 hari. Perjalanan dari Kecamatan Seram Selatan, Negeri Hatumete menuju ke Negeri Manusela. Selain jarak yang cukup jauh, medan dan akses jalan juga menjadi kendala masyarakat Negeri Manusela. Tribunal Pertamina ajak siswa PAUD Darling kenali pangan lokal di Ekowisata Negeri Rutong, Ambon. Bersama anak-anak murid PAUD Sadar Lingkungan atau PAUD Darling, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku melalui CSR
Aviation Fuel Terminal Patimura menggelar sekolah lapangan pengenalan pangan lokal sagu. Kegiatan ini berlangsung di Ekowisata Negeri Rutong, Kota Ambon, Sabtu 25 Januari 2025 kemarin. Kepada tribunambon.com, APT Manajer Pertamina Patimura Ahmad Hidayat mengaku kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sagu sebagai bagian dari kekayaan budaya dan identitas masyarakat Maluku. Selanjutnya dalam kesempatan ini anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar langsung tentang sagu, mulai dari cara pengelolaan hingga manfaatnya sebagai makanan sehat dan bergizi. Sebab menurut Hidayat, di tengah maraknya konsumsi jajanan ultra proses yang belum tentu baik untuk kesehatan anak-anak, sagu dapat diolah menjadi hidangan yang dapat disukai anak-anak sekaligus tetap sehat dan bergizi. Sebagai informasi, PAUD Darling merupakan salah satu sekolah yang membayar SPP-nya menggunakan sampah plastik sejak 2020 di Kota Ambon. PAUD ini diluncurkan bersama Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, Aviation Fuel Terminal Patimura. PAUD sadar lingkungan sendiri berlokasi di Desa Laha, Kota Ambon. Oke. Gantian. Aja. Ya. Tangan satu di dalam. Ya. Oke. Halo. Ya, lewat situ. Nah, taruh juga. Taruh. Ada yang taruh situ. Oke, naik ke atas ini. Semua berdiri di atasnya. Di bagian. Sudah. Oke. Iya. Gantian. Iya. Oh, jatuh. Aja. Ya. Tangan satu di dalam. Satu kali kita mau di sini. Sini. Yang lain lagi sini. Ya, lewat situ. Yang lain di atas sini. Nah, taruh juga. Iya. Taruh. Ada yang taruh situ. Taruh situ. Oke, naik ke atas ini. Semua. Tribuners, harga cabai rawit di Pasar Langgur, Maluku Tenggara masih mahal, capai Rp120.000 per kilo. Harga cabai di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, masih tinggi. Pada Selasa 28 Januari 2025, harga cabai rawit lokal rata dibanderol Rp120.000. Namun harga tersebut turun dari harga sebelumnya, yakni Rp300.000 per kilo pada pekan lalu. Cabai keriting dijual Rp100.000 per kilo, turun dari harga sebelumnya Rp150.000 per kilo. Nona, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengakui turunnya harga cabai sudah dari pekan lalu. Namun tetap saja masih dikeluhkan oleh para pembeli karena pertumpuk dijual Rp10.000. Ratna, salah satu pembeli, mengeluhkan harga jual cabai terlalu tinggi. Sementara itu untuk harga tomat apel produksi petani lokal masih ada di angka Rp40.000. Untuk bawang putih dan merah tetap kompak di harga Rp50.000. Untuk komoditas kentang dan wortel juga kompak dijual Rp40.000. Buncis Rp25.000, untuk kol masih tetap di angka Rp30.000.
Tribuners, harga bahan pokok di Pasar Langgur, Maluku Tenggara, telur Rp65.000 per rak. Memasuki akhir bulan Januari 2025, harga bahan pokok atau bapok di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Malra terpantau stabil. Pada Selasa 28 Januari 2025, untuk telur ayam yang diambil dari Sulawesi dijual dengan Rp65.000 per rak, turun tipis dari harga sebelumnya Rp70.000. Sementara telur diproduksi Desa Ngadi, Kecamatan Dulah Selatan justru naik tipis Rp70.000 per rak, sebelumnya Rp65.000. Selanjutnya untuk gula jenis KPA masih di angka yang sama, yakni Rp20.000 per kilo. Ada kenaikan untuk per karung ukuran 50 kilo dibanderol Rp900.000. Naik dari harga sebelumnya Rp850.000, sedangkan minyak goreng jenis minyak kita masih Rp18.000 per liter. Namun ada kenaikan di harga per karton kini Rp203.000, naik dari harga biasanya Rp195.000. Sedangkan Sania dan Bimoli kompak di angka Rp23.000. Beras mawar KW dihargai Rp15.000 per kilo, per karung ukuran 17 kilo Rp230.000. Sedangkan beras merek Tiala dan kelinci dihargai Rp15.000, per karung 15 kilo kompak naik di angka Rp230.000. Beras mawar KW dihargai Rp15.000 per kilo, per karung ukuran 17 kilo Rp250.000. Untuk seluruh stok ia pastikan aman, dan untuk ketersediaan barang ia katakan tergantung dari distributor. Pihaknya sendiri tidak menyetok barang yang terlalu banyak karena dikhawatirkan akan rusak. Masih dari Maluku Tenggara, Tribuners, cerita Samsia Renhoran. Ingin lihat jembatan Dian Pulau Tetoa di usia senja, sudah 11 tahun menanti. Samsia Renhoran 60 tahun nampak tertatih-tatih menyusuri jembatan Dian Pulau Tetoa yang terletak di Kecamatan Hoat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Senin 27 Januari 2025. Bermodalkan tongkat sebagai penyangga, ia dibantu kerabatnya memantapkan langkah menyusuri seperempat dari jembatan penghubung Kei Kecil dan Kei Kecil bagian barat tersebut. Samsia nampak terharu melihat jembatan dengan panjang 120 meter tersebut kini telah tersambung sempurna dari Ohoy atau desa Dian Pulau menuju Tetoa. Dirinya menuturkan jika sudah tersambung, ia tidak perlu lagi menggunakan ketinding untuk bepergian. Usai melihat jembatan penghubung tersebut, Samsia lantas diantar pulang oleh kerabatnya. Sementara pantauan Tribunam.com nampak trotoar telah rampung dibangun di kedua sisi jembatan dengan panjang 120 meter. Pengerjaannya sendiri memakan waktu sekitar 1 pekan, sedangkan nampak pada bagian depan jembatan, pintu masih ditutup rapat, mengantisipasi pengendara nakal yang hendak menyintas di malam hari. Sebagai informasi, jembatan penghubung Dian Tetoa telah dibangun sejak tahun 2013 dan hingga 2023 telah menghabiskan APBD Maluku sebesar 40,1 miliar. Terakhir di tahun 2022 lewat kebijakan dana alokasi umum menggelontorkan 7 miliar, namun pengerjaan lanjutan di Desember 2023 kembali dihentikan karena penurunan segmen jembatan dan langsung diidentifikasi oleh pihak Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan atau KKJTJ, Kementerian PUPR. Kemudian pembangunan kembali dilanjutkan di Oktober 2024 dengan anggaran sebesar 2,9 miliar,
sehingga total anggaran APBD Maluku hingga 2024 sebesar 43 miliar. Rasanya kasih yang motor tuh selesai. Selesai, saya ingat semua orang tua-tua. Dulu tua-tua, bongku seperti mobil rumah sakit mesti dengan ketinting tuh. Jadi oma dong kak sekarang kalau sakit, seng perlu lewat leng ketinting lah ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Iya. Langsung. Iya. Aduh. Baik, di muka rumah dulu di muka rumah sakit. Jadi hari ini bagaimana sampai oma bisa mau datang ke sini nih? Saya menikahkan selama ini saya tidak sakit tuh tidak iya. Jumatan kan semua orang datang saya sini. Saya bilang saya kasih 10.000 kok antar saya penjematan dulu. Dia sampai tengah-tengah saja saya kembali. Jadi dari dulu oma pengen supaya selesai cepat oma Iya, bagaimana? Jadi dari dulu oma pengen supaya jembatan ini akan cepat selesai. Mas selesai, iya. Kopur rezeki sore ini. Kita Iya. maksudnya. Kalau tinggal sini kan bisa lewat kan bisa dapat kamera lah. Wawancara. Baik Tribuners, berita Paris sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Januari 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang.